Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita disapa oleh firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Amsal 10 ayatnya yang ke-19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, memang benar ungkapan yang mengatakan bahwa lidah bisa membakar seluruh yang ada. Hubungan, relasi, sekalipun lidah itu sangat kecil. Dan memang benar juga sangat sulit sekali untuk menahan diri tidak berbicara. Biasanya barang siapa yang banyak berbicara, maka dia juga akan banyak mengeluarkan kata-kata yang melantur. Karena memang diantara banyaknya kata-kata, mau tidak mau pasti ada saja perkataan yang sia-sia. Padahal sadar atau tidak sadar, perkataan yang sia-sia itu pun harus kita pertanggungjawabkan. Nah saudara yang terkasih, seandainya dikategorikan ada dua jenis manusia, ada manusia bebal dan ada juga manusia yang bijak terkait menggunakan lidahnya. Dan dampak apa yang akan diterimanya? Kalau kita tanyakan diri kita, kita masuk kategori jenis manusia yang mana? Apakah kita jenis manusia yang bebal atau jenis manusia yang bijak? Yang pasti, firman Tuhan mengingatkan kita dan mengajak kita bagaimana kita menjadi pribadi yang dikenal sebagai orang-orang yang bijak, yang menggunakan lidahnya secara hati-hati, dan pastinya dia akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan perkataannya. Seorang yang bijak pasti tidak banyak berkata-kata, dan banyak hal-hal yang membangun, hal-hal yang positif, dan itu yang keluar dari mulutnya. Karena itu saudara terkasih, sebelum kita mengeluarkan ucapan kita, coba lebih baik kita berpikir lebih dahulu, apakah ucapan perkataan kita itu membangun diri kita, bahkan membangun orang yang mendengar perkataan kita, atau jangan-jangan perkataan kita itu menyakiti orang lain. Kita diajak firman Tuhan di sini untuk bebas memilih dan untuk menentukan apakah kita akan menggunakan lidah kita untuk menghasilkan rangkaian kata-kata berkat atau rangkaian kata-kata yang busuk. Satu hari aktivitas yang akan kita lalui, biarlah semuanya boleh kita lalui, terlebih dengan mengeluarkan perkataan yang membangun dan perkataan yang menjadi berkat. Karena dengan demikian kita disebut orang yang berakal budi, orang yang bijaksana. Karena memang konsekuensi akan kita terima sendiri ketika kita mengucapkan kata-kata yang tidak membangun, atau ketika kita mengucapkan kata-kata yang membangun dan menjadi berkat. Firman Tuhan mengatakan di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi siapa yang menahan bibirnya, dia adalah orang yang berakal budi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, mengajar kami, mengingatkan kami, supaya kami menjadi pribadi yang bijaksana. Ketika kami mengeluarkan kata-kata kami tidak mengumbar perkataan, kami tidak mengeluarkan kata-kata yang melantur, tapi kami berpikir lebih dahulu, merenungkan lebih dahulu apa yang akan kami ucapkan, sehingga perkataan yang keluar dari mulut kami itu adalah perkataan yang membangun, perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain yang berbicara dengan kami. Terima kasih Bapa, nama Tuhan dimuliakan melalui setiap ucapan dan perkataan kami. Berkati Tuhan seluruhnya jemaat Tuhan yang beraktivitas dimanapun mereka bekerja dan berkarya, kiranya bersama dengan Tuhan. Dan dalam pekerjaannya, komunikasi yang terjadi adalah komunikasi yang membangun, perkataan yang menjadi berkat, hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati juga jemaat Tuhan yang mungkin sedang dalam keadaan sakit, berikan kesembuhan, berikan kekuatan.
sehingga mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan, menikmati kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah doa permohonan dan ucapan syukur kami ini dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas di dalam dan bersama dengan Tuhan. Tuhan pastinya memberkati kita semua. Horas.